Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kembali kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Apakah Anda pernah berdoa sambil menangis terseduh-seduh? Kalau pernah, kapan Anda terakhir berdoa sambil menangis terseduh-seduh? Menangis terseduh-seduh artinya menangis dengan sesenggukan atau menangis bukan cuma keluar air mata yang menetes tapi seakan gak berhenti untuk menangisnya. Secara pribadi saya sendiri lupa kapan ya pernah berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Bukan saya tidak sungguh-sungguh berdoa, tapi saya menangis justru seringkali saat situasi menyembah Tuhan, saat mengalami lawatan Tuhan dalam penjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Orang yang berdoa sambil menangis terseduh-seduh, ada beberapa tanda yang terjadi. Yang pertama, dia sedang dalam pergumulan yang serius. Bisa jadi karena ada tekanan keuangan, ditagih secara mendesak. Bisa juga ada masalah yang begitu berat dan tak terselesaikan. Masalah di keluarga, masalah di pekerjaan atau di pelayanan, bahkan mungkin juga di lingkungan masyarakat dan sebagainya. Begitu beratnya pergumulan yang dihadapi oleh seseorang sehingga ketika dia berdoa sampai harus menangis dengan terseduh-seduh. Yang kedua, karena teringat akan dosa. Orang yang teringat akan dosanya ketika berdoa atau didoakan biasanya menangis terseduh-seduh. Saya sering menjumpai hal ini dalam pelayanan. Oleh karena dalam kondisi mengaku dosa, tiba-tiba seseorang hatinya menjadi tersentuh sehingga dia menangis terseduh-seduh. Yang ketiga, karena mengalami jamahan Roh Kudus. Yang ketiga ini saya sering mengalami pribadi dan dalam kondisi pelayanan juga. Jadi ketika seseorang dilawat oleh Roh Kudus, tidak terduga ada sesuatu yang menjamah, sesuatu yang dingin di dalam hati atau sejuk atau hangat, dan juga menyentuh, rasanya itu menyentuh di dalam hati ini. Kadang-kadang kita mendengar sesuatu suara padahal tidak ada orang di dekat kita, tapi kok ada suara yang berkata, aku mengasihimu. Biasanya hati ini tidak tahan, lalu kemudian menjadi menangis. Orang yang berdoa sambil menangis terseduh-seduh, biasanya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dia tidak berdaya. Oleh karena itu saat berdoa sambil menangis, rasanya lega, rasanya plong, dan beban ini seperti terlepas dengan sendirinya. Meskipun masalah memang belum selesai, tapi beban di dalam hati ini seperti ada yang keluar ketika berdoa sambil menangis. Dalam kondisi tertekan itulah Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Bandingkan kalau kondisi kita aman, kondisi kita nyaman dan tidak ada masalah. Bukankah seringkali kita berdoa apa adanya dan asal-asalan? Saya tidak mengajarkan bahwa berdoa harus sambil menangis. Tidak demikian. Tentu semua bergantung pada kondisi yang kita hadapi dan alami. Namun ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan menyerahkan pergumulan kita pada Tuhan, maka Tuhan pun akan perhatikan dan menjawab doa kita. Hari ini saatnya kita taruh beban dan pergumulan kita pada Tuhan. Bukan lagi dengan mengeluh dan menyalahkan Tuhan, tapi kita mohon belas kasihan-Nya. Demikian juga ketika Tuhan mengingatkan
Ada dosa tertentu yang harus dibereskan. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah menganggap biasa. Mari datang pada Tuhan. Mohon Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita datang pada Tuhan dengan serius dan kesungguhan hati. Percayalah, Tuhan tidak akan melalaikan untuk mendengar seru doa kita. Pada waktunya, semua akan Tuhan bereskan secara tuntas, tanpa ada yang tersisa. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, kami belajar bahwa dalam kondisi berdoa, seseorang bisa jadi dia menangis, bahkan menangis sampai terseduh-seduh. Hari ini kami datang pada-Mu ya Tuhan. Kami bawa beban dan pergumulan kami yang begitu berat, begitu menyesakkan, yang begitu sulit untuk kami hadapi sendiri secara manusia. Tuhan, Engkau kiranya memberikan pertolongan dan memberikan belas kasihan, sehingga kami boleh mengalami kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami hadapi, yang kami mungkin saat ini masih ada dan Engkau ingatkan. Kiranya Tuhan, Engkau mengampuni segala sesuatunya, segala dosa dan pelanggaran kami. Hari ini kami belajar bahwa kami harus berdoa dengan kesungguhan hati, tidak meremehkan, tidak biasa-biasa lagi. Di dalam nama Yesus, kami percaya ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan serius, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang berdoa dengan penuh kesungguhan dan nantikan pertolongan Tuhan pada waktunya. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.